Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini aku lagi di rumah, sorry ini berantakan. Aku dapat informasi barusan banget dari timku, katanya ada guru dari Hana. Jadi Hana ini kan sekolah di SLB. Gurunya itu ngechat salah satu relawannya gitu. Nah, dia tuh sampai ngata-ngatain kata kasar yaitu goblok. Katanya seperti itu karena Hana dibawa ke rumah sakit loh. Emang kenapa? Dibawa ke rumah sakit kan emang untuk melakukan pengecekan atas persetujuan keluarganya. Mau guru, kayak mau dinas sosial, nggak ada urusannya sebenarnya kalau misalnya tanpa izin dari pihak keluarga. Yang memiliki hak penuh adalah keluarga. Loh, kenapa ini gurunya marah-marah? Nah, ini kita mau tanya sama gurunya maksudnya apa dan kenapa gitu loh. Ngomong kayak gitu, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Iya. Iya, Ibu nih. Gimana? Saya dengan Pratiwi Novianti, Bu. Oh iya. Ada apa? Saya mau tanya, Iya. Ibu katanya ada ngechat relawannya Mbak siapa nih? Mbak Putri. Gimana? Enggak, saya nggak pernah ngechat Mbak Putri. Oh, ini tapi ada chatnya, Bu. Menanyakan Iya, itu kan terkait Hana. masalah apa ya? Saya kan saya wali kelasnya setiap hari saya asa sedih gitu ya. Manusiawi saya udah anggap Hana anak sendiri, apalagi Hana yatim piatu ya. Tiap hari saya jemput sekolahnya, pulangnya saya anterin. Di sekolah udah kayak anak sendiri. Dengar itu asa gimana ya teh ya? Jiwa seorang ibu gimana sih, kesel saya tekan spontannya. Saya chatan sama orang tua murid yang itu udah bukan sama relawannya. Terus suaminya lah ngechat ke saya, ibu cenah sampai iya namanya juga manusia ya teh. Iya, Ibu enggak mau tanya gitu maksudnya. Ini kan Ibu tahu kalau Hana mau dibawa ke rumah sakit, bukan dibawa kemana-mana ya Bu gitu ya. Pengecekan general Bu ke rumah sakit ya. Jadi bukan. Tapi kan Bu RW bilangnya itu ke rumah sakit jiwa. Iya Bu, kalau ke rumah sakit jiwa emang kenapa Bu? Kan kita nggak tahu Bu, pengecekan general itu bisa ke rumah sakit biasa dan juga rumah sakit jiwa. Dan rumah sakit Durian Sawit bukan untuk bukan untuk ODGJ aja gitu loh. Oh gitu. Dan, kan saya nggak tahu. Iya, tapi mohon maaf ya Bu, tapi kan bahasa Ibu ngatain goblok. Apakah itu pantas seorang guru ngomong kayak gitu Bu? Emang enggak, itu kan namanya juga, kata saya juga kan manusiawi ya. Saya sebagai orang tua, sebagai gurunya yang setiap hari ngurusin Hana sampai saya mandiin. Iya, gimana coba kalau Teh Nopi ada di pihak saya yang setiap hari. Saya akan tetap berbicara bahasa baik ketika menanyakan sesuatu, tidak judging atau apalagi Bu seorang guru ya. Ngomong bahasa goblok itu setahu saya sangat tidak etis ya Bu. Mohon maaf iya, sebelumnya saya kan gitu, udah Bu. minta maaf ya ke suaminya. Udah gitu mohon maaf nih Bu. Kan yang meng-ACC untuk Hana dibawa kan juga adalah kakaknya Bu. Ya saya tuh nggak akan mungkin ya Bu bawa orang yang notabene punya keluarga asal main bawa gitu aja. Kita tahu SOP, apalagi saya sekolah hukum gitu ya Bu, dan kita kerjasama dengan lembaga hukum juga gitu. Nggak akan mungkin kita bawa yang kalau misalnya emang ada keluarga tanpa izin keluarga gitu. Makanya saya bingung pada saat saya baca chatnya kok sekasar ini gitu. Makanya saya kaget ada apa gitu loh. Nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Saya emang kesal sih ya, emang merasa kehilangan gitu. Makanya saya spontan aja bilang bahasa itu gitu. Nggak ada maksud apa-apa, cuma namanya juga lagi kesel ya, namanya juga manusia. Ditambah lagi kan mau masuk sekolah anaknya gitu. Jadi merasa jiwa seorang ibu kalau anaknya ya bagi saya ya walaupun Hana punya teteh, tapi kan saya udah anggap Hana anak sendiri gitu, serasa anak sendiri gitu. Karena tiap hari dia saya jemput ke rumahnya. Berarti Ibu tahu pulangnya kalau dia suka itu ngebensin Bu? Tahu. Terus? Tapi selama ini ya di sekolah, makanya saya aneh. Di sekolah tuh nggak pernah banyak motor, ada 15 lah yang guru-guru ya. Belum pernah selama 8 bulan, ya hampir 1 tahun, belum pernah sekalipun Hana menghisap bensin.
Malah kalau di kelas, di kelas nih ya, di kelas saya, anak tuh nggak pernah mukul orang, nggak pernah ngeludah. Malahan mah dia kalau punya makanan, ada anak kecil dia suapin teh. Tapi di Gitu, kami sih waktu di jalan kemarin juga emang dia ngeludah sih Bu. Gitu. Iya, Jadi, iya justru itu ya anehnya gitu kalau di sekolah mah enggak. Dia nurut, saya suruh pulang berangkat kan bareng ya teh ya sama saya. Ketemu sama saya ceria, dia peluk, dia suntangan. Udah saya naik ojek lagi, naik motor. Pas nyampe sekolah, ke guru-guru yang lain suntangan, saya suruh tasnya simpan di kelas, pakai bahasa isyarat sederhana, dia simpan. Terus sama teman-temannya main biasa. Makanya, aduh kok Hana bisa gitu ya, gitu. Kalau di luar, sementara di kelas dari jam 8 sampai setengah 12 tuh nggak pernah apa-apa. Itu makanya aneh sekali. Teh, aneh sekali itu kasus Hana ini. tapi kalau di kami Di sekolah, kemarin udah kami ya. cek sih ya Bu, kan perjalanan lumayan jauh tuh Bu. Sukabumi Jakarta gitu ya, kita juga sempat mampir makan dulu. Emang dia kayak ada minta beli sesuatu, terus udah gitu misalnya contohnya lagi di jalan gak mungkin kan beli sesuatu gitu ya, terus kita bilang nanti ya gitu, nanti kalau sampai, terus dia marah ya, sempat emang ada ngeludahnya gitu ke kita gitu. Jadi gitu. emang bener. Tapi alhamdulillah selama ini di sekolah kalau awal-awal masuk emang sempet lah ngeludah sampai 2 minggu, sempet dia suka mintain uang ke orang tua murid. Tapi ya karena perlakuan kita dengan pendekatan dan lain-lain, alhamdulillah dia teh di sini teh ya Hana itu nggak pernah melakukan itu lagi. Sempet waktu awal masuk ya Hana tuh ke WC, dia pengen buang air kecil ya, sampai 9 kali. Itu nggak tahu apa ya di WC, malah sempat pengen ceboknya teh nggak mau sama guru cewek, maunya sama guru cowok. Pengen dipakein celana, pengen itu. Oh iya, di kita juga ya, gitu awalnya. Iya, awalnya gitu. Terus ya udah, dulu mah kan gitu. Terus sama saya dikurangin minum dulu mah kan dia seneng minum teh sisri ya. Saya nggak boleh minum itu karena suka pipis, terus dikurangin lah minum teh sisrinya. Alhamdulillah sampai sekarang dia kalau pipis sekali itu juga saya ikutin ya ke WC. Udah belajar cebok sendiri, dia cebok sendiri, kecuali kalau BAB ya saya yang cebokin, takut nggak bersih. Terus dia keluar pakai celana ya, dia nurut teh alhamdulillah. Pakai kaos kaki, kan suka dibuka ya ke kelas, pakai kaos kaki sendiri, pakai sepatu sendiri. Gitu loh teh, gitu. Aku tehnya bukan apa-apa. Sedih sumpah, sampai nangis saya mah. Apalagi kan biasa tiap hari ya, ini teh kan udah mulai ya sekolah ya. Suka dilihat aja gangnya. Biasanya kan saya berhenti di situ, turun ke rumahnya, dia teh udah nunggu, udah bye-bye sama saya teh. Dia ngasongin tangan, suntangan, saya tuntun sampai ke motor. Itu nggak apa-apa, nggak pernah berontak loh teh. Gimana ya, aku teh pengen ketemu sumpah. Udah lama soalnya libur kemarin teh. Iya. Jadi gini Bu, ini kan juga lagi masa pengecekan ya Bu, masa pengecekan sebenarnya udah kita jelasin ke kakaknya. Ini general check, yang kita cek ini mungkin kalau iya dia teh majemuk ya teh ya, gangguannya kan ya tunarungu kalau di sekolah ya. Iya. Ya, tunarungu sama gangguan intelektualnya agak berat gitu. Iya. Itu kan hasil medis yang pertama ya Bu ya, izin. Ini kan makanya kita mau lakukan pengecekan. Nah nanti mungkin kalau hasilnya sudah keluar, kita jelasin juga sama kakaknya mau seperti apa, apakah mau dititipkan ke yayasan
yang ada di Tangerang sini gitu ya, karena katanya dinas sosial sudah berusaha untuk mencarikan yayasan tapi katanya belum menemukan, katanya seperti itu kan ya yang kita dengar gitu. Sebenarnya kan yang kita khawatirkan adalah yang terbaik untuk Hana ini supaya dia tidak ada namanya menghirup bensin lagi. Oke, dia di sekolah bagus gitu, tapi kan setelah di luar sekolah gimana Bu? Kan itu di luar kuasa Ibu ya, karena Ibu nggak 24 jam juga untuk mengurus Hana gitu. Makanya kemarin pada saat kami tanya sama kakaknya mau seperti apa, ya sudah mau melakukan pengecekan dulu, terus nanti hasilnya kita rundingin lagi sama keluarga apakah yang terbaik, mau emang dikembalikan lagi ke Sukabumi tetap bersekolah atau nanti dinas sosialnya mau ikut membantu dengan cara di yayasan terdekat gitu ya. Saya potong ya Teh ya sebentar. Kemarin kan sempat ada rapat ya. Kita rapat sama Kadis Dinsos sama UPTD Pendidikan cabang Sukabumi yang dinaungi provinsi, pokoknya semua instansi yang berhubungan dengan kasus Hana ini. Nah, baru kemarin hasilnya ya, baru kemarin kebetulan Ibu juga ikut rapat karena Ibu gurunya. Intinya Hana tuh misalnya kalau nanti pulang ke Sukabumi mau ada pendampingan sampai 24 jam, nggak tahu pendampingnya ada 2 atau berapalah gitu intinya gitu. Mudah-mudahan terrealisasi Teh. Ya semuanya juga kan buat Hana ya, buat kebaikan Hana. Apalagi Hana seorang cewek ngomong, gitu Bu? ya. Itu ya siapa yang ngomong? Apa ya? Yang ngomong siapa Bu? Itu kemarin hasil dari Kadis ya? Oke. Jadi intinya gitu. Hana akan didampingi 24 jam gitu ya Bu ya? Iya. Jadi nanti kan kita ada pelatihan dulu buat pendampingnya, misalnya yang tetangga dekat Hana lah ya, yang di rumahnya di situ ada pelatihan, jadi bisa jaga Hana gitu. Misalnya kalau di rumah gitu, misalnya di rumah, atau misalnya nggak bisa di rumah, atau kemarin teh di panti lupa lagi Bu. Tetangganya? Gitu, tetangganya dididik? Iya maksudnya ada pelatihan, siapa barangkali ada tetangganya yang mau mendampingi gitu dengan biaya dari Dinsos, termasuk biaya makan pendampingnya, biaya makan Hananya, terus gaji buat pendampingnya gitu loh Teh. Oh gitu. Iya, alhamdulillah kemarin ngebahas itu sampai jam berapa? 4:30 kalau nggak salah kemarin, dari jam 1. Hari kemarin tuh, iya. Oke, ya Bu, baik. Ya sudah, nanti ini kan saya mau telepon kakaknya dulu ya Bu, hasil medisnya Hana juga belum keluar, Hana juga belum gimana keluar. Itu Teteh hasilnya? Belum Teteh Bu. Nopi gimana? Belum keluar Bu, belum. Insya Allah lusa Bu keluar. Kasih tahu ya Teh ya, maafin. Iya, nanti saya kabarin. Teteh juga manusiawi merenang Teh. Iya. Iya. Aku yang tiap hari loh Teh, aku yang nyebokin, kalau makan aku yang suapin. Iya, di kelas tuh. Paham Bu, kayak anak sendiri. Iya, mungkin aku udah spontan ya, namanya juga spontan gitu. Maafin ke yang itu kerelawan Teteh. Iya. Coba bayangin sama Teteh. Tiap hari saya jemput Hana, kadang kalau mandi juga saya tungguin di rumah Teh, kadang saya pakein sepatu, berangkatlah kita berdua. Naik ojek, turun dari situ, dia masuk lagi kelas sama saya. Dia pengen pipis, saya yang anterin, dia yang ibu yang obehin. Terus pas pembagian MBG dia mau makan, saya yang suapin. Gimana coba perasaan Teteh? Aku beneran paham Bu, gitu. Tapi maksudnya kan kalau orang lain kan mungkin tidak paham ya Bu, Ibu bicara seperti itu gitu kan, karena emang juga kita gitu atau mungkin orang tersebut kan tidak melihat apa yang Ibu lakuin gitu kan ya Bu, gak semua orang tahu. Tapi maksudnya kan dengan dibicarakan bahasa baik juga pasti kita akan mengerti dan paham. Maafin itu ya, bilangin aja lah sama Teteh. Aduh, saya kalau inget Hana sekarang tadi pagi. Iya. Kan biasa ojek langganan ya. Ibu mau ke Hana, kuku nggak ada, kata ibu Teh. Kemakan jadi manjang ya.
di motor kan sampai nangis kan kita teh akhirnya gitu teh. Saya rasa anak sendiri apalagi anak kan udah nggak punya orang tua ya. Iya, Tintin. Kita di sekolah kan jadi ibunya gitu. Paham. Gitu ya, paham ya teh ya. Iya, Makasih ya, paham. nanti kalau ada hasilnya kasih tahu aja. Baik Bu. Ya, saya Gimana kasih tahu gimana kok. ya. Salam Baik, aja Bu. buat Hana. Baik Bu. Bilangin aja ya. Ya nanti kalau udah Titip ya keluar, teh ya. kalau udah keluar dari rumah sakit video call juga boleh, nanti kita info ya. Boleh, siap Ya siap makasih ya. Bu. Info aja ya teh ya. Baik Ya. Bu. Assalamualaikum. Ya. Salam. Oke guys, jadi itu penjelasannya. Mungkin ini adalah miskomunikasi, tapi yang jelas kita juga di sini kan ngebantu Hana, pengen yang terbaik ya buat Hana, bukan pengen ngambil haknya atau apa. Enggak sama sekali, kita di sini melakukan yang terbaik untuk Hana. Kalau nanti misalnya emang yang terbaik Hana kembali ke Sukabumi, ya nggak apa-apa, itu hak keluarganya. Kita kan di sini memaksimalkan Hana mendapatkan yang terbaik, entah mungkin di Yayasan Asodikia kita udah mau titipkan, atau mungkin di mana gitu, terserah lah. Yang penting yang terbaik untuk Hana, dan Hana tidak namanya kecanduan bensin lagi gitu ya. Nah, jadi nanti tidak ada salah pengertian bahwa kita juga sudah mengecek kondisinya. Nanti kita update ulang. Ini kan kita cek di Jakarta ya. Kita update ulang seperti apa kondisinya dan solusinya seperti apa gitu. Oke? Thank you ya guys. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.